Oke, selamat datang. Di sini kita bakal coba jadi detektif finansial ya. Kita akan bongkar sama-sama rahasia di balik angka-angka sebuah perusahaan. Nah, untuk studi kasus kita kali ini, kita akan lihat PT Data Sinergita Majaya Tbk atau yang di Bursa Saham, ya kita kenal dengan kode ELIT. Udah siap? Yuk kita mulai. Anggap aja ini sesi mentoring personal buat Anda. Kita akan bareng-bareng mengubah tumpukan angka yang mungkin kelihatannya bikin pusing menjadi sebuah cerita yang gampang kita pahami. Cerita tentang sebetulnya seberapa sehat sih bisnis ini dan kira-kira ke depannya mau kemana. Percaya deh, ini skill yang bakal mengubah cara Anda memandang investasi selamanya. Nah, sebelum kita nyemplung ke lautan angka, ada satu hal yang hukumnya wajib. Kita kenalan dulu sama tokoh utamanya. Siapa sih sebenarnya elit ini? Bisnisnya ngapain aja? Ini penting banget, ini fondasinya, biar analisis kita nanti jadi kuat. Oke, ini ibaratnya KTP perusahaannya elit. Langsung kelihatan kan? Mereka ini pemain di sektor teknologi. Lebih spesifiknya lagi, di bagian software dan layanan TI. Kenapa sih ini penting? Gini, dengan kita tahu lapangan main mereka, kita jadi punya gambaran. Kita bisa bandingin performa elit ini sama kompetitor lain di industri yang sama. Jadi kita paham tantangannya apa, peluangnya apa. Nah, ternyata elit ini nggak sendirian. Dia punya dua mesin pendorong utama. Maksudnya, ya anak perusahaannya yang jadi motor operasional bisnisnya. Coba kita intip siapa aja mereka. Ini dia nih, dua pilar bisnisnya Elite. Yang satu, Elitary Global Technology. Ini fokusnya di layanan TI. Satunya lagi PT Elite Technology Academy, ini lebih ke pelatihan, mencetak talenta-talenta baru di bidang teknologi. Jadi kelihatan kan, keduanya ini saling mendukung, menciptakan semacam ekosistem. Nanti penting banget buat kita tahu mana yang kontribusinya paling besar ke pendapatan total. Oke, sesi kenalannya udah. Sekarang saatnya kita intip rapor mereka. Nah ini dia nih, laporan laba rugi. Disinilah kita bisa lihat performa bisnis yang sebenarnya. Mereka untung atau malah rugi? Jawabannya ada di angka-angka ini. Coba fokus ke tabel ini. Ada yang unik banget di sini. Lihat deh, penjualan atau pendapatannya itu turun tipis ya, dari 478,3 miliar ke 462,8 miliar. Logikanya, kalau pendapatan turun, labanya juga ikut turun kan? Tapi, coba lihat baris yang di bold itu. Laba kotornya justru malah naik dari 115,4 miliar jadi 124,3 miliar. Nah loh, ini menarik banget nih. Biar lebih jelas, lihat grafiknya. Kelihatan banget kan? Pendapatannya turun dikit, tapi laba kotornya malah melesat naik. Ini bukan sulap ya, ini tuh tanda adanya efisiensi. Buat kita sebagai investor, sinyal kayak gini tuh ibarat harta karun yang harus kita gali lebih dalam. Jadi, apa artinya ini? Kok bisa pendapatannya turun, tapi laba kotornya malah naik? Nah, ini nih teka-teki yang kalau kita bisa pecahkan, itu yang membedakan investor cerdas dengan yang biasa aja. Yuk kita cari tahu jawabannya. Jawabannya cuma satu kata, efisiensi. Elit ini berhasil mengencangkan ikat pinggang. Caranya, mereka menekan beban pokok penjualannya. Gampangnya gini, mereka jadi lebih pintar ngelola biaya produksinya. Jadi dari setiap rupiah yang masuk, yang jadi laba itu lebih banyak. Ini bukan cuma kabar baik, ini bukti kalau manajemennya jago. Oke, laba itu penting, tapi itu baru satu sisi koin. Sisi lainnya adalah kesehatannya. Seberapa kuat sih kondisi keuangan perusahaan ini? Nah, sekarang kita akan lakukan semacam medical check-up finansial buat elit. Kita mau lihat fondasinya kuat nggak buat tumbuh ke depan. Coba lihat grafiknya deh, ini tren yang bagus banget. Total liabilitas atau gampangnya total utang perusahaan itu turun dari 145,2 miliar di tahun 2024 jadi 138,6 miliar di tahun 2025. Ini tuh kayak kita yang berhasil lunasin sebagian cicilan kan, bebannya jadi lebih enteng. Terus, kenapa ini jadi kabar bagus buat kita? Simple, makin kecil utangnya, makin kecil risikonya. Perusahaan jadi lebih leluasa. Punya ruang napas buat ekspansi atau kalau ada masa sulit. Ini sinyal yang kuat banget kalau fondasi keuangan elit makin kokoh. Oke, kita pakai lagi topi detektif kita. Kita udah tahu elit ini untung dan sehat. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, uangnya tuh datang dari mana sih? Nah, kita harus lacak sumber pendapatannya. Yuk, kita ikuti jejaknya. Nah, ini dia jawabannya. Wow, cukup jelas ya. Hampir semua kue pendapatan elit, lihat tuh 95,4%, itu datangnya dari pendapatan jasa. Artinya apa?
Ini bukan perusahaan jualan barang fisik, ini perusahaan jualan keahlian. Fokus yang setajam ini bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi bagus karena mereka spesialis, tapi di sisi lain ada resiko kalau pasar jasa ini tiba-tiba goyang. Kalau kita zoom in lagi ke dalam pendapatan jasanya, kita bakal nemuin permata mahkotanya. Ada satu segmen yang namanya Managed Service. Ternyata, segmen ini sendiri menyumbang lebih dari 422 miliar rupiah di tahun 2025. Wow, ini bukan lagi tulang punggung, ini udah kayak jantungnya bisnis ELT. Ini nunjukin kalau mereka punya keahlian yang sangat spesifik dan pelanggan yang loyal di layanan ini. Nah, ini bisa jadi keunggulan kompetitif yang kuat banget. Oke, semua petunjuk sudah kita kumpulkan. Sekarang waktunya si detektif menyimpulkan kasusnya. Jadi, apa aja poin-poin krusial yang harus kita sebagai calon investor catat dari semua analisis ini? Kita rangkum ya. Jadi, ada 3 kesimpulan utama. Pertama, elit ini makin jago bikin laba karena mereka makin efisien. Kedua, kondisi keuangannya makin sehat, kelihatan dari utangnya yang makin berkurang. Dan yang ketiga, mereka ini adalah seorang spesialis di mana bisnisnya sangat bergantung pada satu layanan inti, yaitu managed service. 3 poin ini, inilah gambaran paling jelas soal kondisi elit saat ini. Tapi ingat ya, analisis kita ini baru permulaan, baru membuka pintu. Ini bukan titik akhir. Sekarang bolanya ada di tangan Anda. Dengan bekal informasi ini, kira-kira pertanyaan apa lagi yang muncul di kepala Anda? Mungkin Anda mau cari tahu lebih dalam soal managed service itu? Atau mau coba bandingkan elit dengan kompetitornya? Nah, perjalanan investasi Anda yang sebenarnya dimulai dari sini. Selamat melanjutkan analisis Anda.